Wah, banyak sekali. Ya, Pak. Sudah lama, Makasih ya. Pak. Sudah lama Tadi saya bilang tidak tahu, memang yang undang ibu. Iya, jadi ini acara keluarga. Karena kuat mau makan coto. Jadi jam, hah? Iya tentulah, makan dia. Ngomongin apa aja Pak tadi? Hah? Ngomongin apa aja Pak tadi? Iya, beliau kan ketua DPR. Jadi saya mesti bicara juga sedikit mungkin kepada ketua DPR dan di rakyat. Kita bicara tentang keadaan apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi sekarang. Tentunya juga hal-hal yang dulu kita jalankan. Bicara kebangsaan. Pilpres, ya tentu lah bangsa tidak disinggung. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo Anies punya kesempatan. Tergantung kalian yang milih, di mana atau di mana. Media sangat penting, bantu. Apalagi orang perempuan kan mesti ada lebih perhatiannya. Jadi pemilu juga bicara sedikit analisa gimana. JK apa mungkin membahas juga uang pemilu putaran bukan 2 putaran gitu. 2 poros menarik berapa sih? Siapa Pak? 2 Kalau putaran karena 3 agak sulit juga ya kalau karena mendapat minimal 85 juta suara. Ada nggak kalau yang bisa dapat 85 juta suara sekali? Karena pemilih kira-kira 165-170, jadi dia harus punya apa? Jadi kelihatannya walaupun tetap ada kemungkinannya, tapi tetap kemungkinannya terbesar di sini. Apa tadi? Ada 2 poros Pak. Tawaran ke saya? Wah, tawaran saya kan saya sudah terlalu tua untuk jadi. Mungkin ada kan dilibatkan dalam TPN sama satu koalisi Pak atau seperti apa Pak? Saran-saran politik dari Pak JK? Oh, itu rahasia itu. Gak usah disebut dikit Pak. Hah? Gak usah dikasih dikit. Semua ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan. Pak JK apa terus membahas mengenai putusan dari MK terkait gugatan minimum usia cawapres yang dalam waktu dekat akan tertotal, karena informasinya kalau diputuskan akan terjadi kegoncangan politik gitu kalau Ya nama saja keputusan yang akan datang itu tidak usah bahas. Kalau saya anggota MK saya akan bahas. Kita tunggu aja. Tapi kalau banyak pendapat, wah itu kan diputuskan oleh MK. MK itu akan merubah kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apanya pertentangan 40 itu? Kan itu kan? Apanya pertentangan? Puan, kemarin Mbak Puan juga sempat bertemu dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan, terus kemudian sekarang bertemu dengan Pak JK. Ini kan dua-duanya sebagai politikus senior Partai Golkar. Apa ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP? Karena infonya kemarin bergabungnya bakal ada partai koalisi yang berpisah dan kemudian masih dinamis seperti itu. Ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP mendukung Pak Ganjar. Tanya Erlangga lah. Saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya ketua Golkar saya akan jawab. Pak JK apakah ada kemungkinan di Partai Golkar Pak? Marilah kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk tujuan. Kita melihat keadaan kita ini tidak terlalu bagus lah ya. Jadi kalau kita perkeruh keadaan, makin tidak bagus negeri ini, negeri kita semua. Jadi kita harus bersatu, walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bersatu dalam tujuan dan cara. Jangan memperkeruh politik ini. Pak Puan. Terima kasih Pak.
Alhamdulillah bahwa pada siang ini saya dijamu makanan yang sangat sedap oleh Ibu Ida. Makanannya coto Makassar dan dendeng balado batokok. Dan jangan lupa ada tempe juga. Jadi makanannya dari Makassar ke Padang, ke Sumatera Barat, kemudian ke Jawa. Dan pertemuan yang sangat kekeluargaan ini tentu saja merupakan suatu kebahagiaan buat saya. Sudah lama tidak berjumpa silaturahmi dengan Pak JK dan Ibu, karena beliau ini adalah seperti orang tua saya, senior saya. Kami 5 tahun bersama-sama sewaktu Pak JK menjadi Wapres, saya Menko. Sering sekali kami berdiskusi dan berbicara tentang hal-hal bukan hanya sesuai dengan pekerjaan, namun juga berbicara tentang isu bangsa dan negara. Jadi pada kesempatan ini saya datang ke sini tentu saja meminta pandangan dan pendapat dari Pak JK terkait situasi terkini. Bukan hanya ekonomi, beliau sangat banyak sekali memberikan masukan bagaimana situasi ekonomi hari ini dan ke depan. Kemudian kalau digabungkan dengan situasi politik, nantinya itu akan bisa menjadi satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena ekonomi hari ini dengan situasi politik tahun depan di mana kita akan masuk dalam pemilu yang akan datang harus sangat diperhatikan. Tadi seperti Pak JK sampaikan bahwa boleh saja kita berbeda pandangan atau beda pilihan, namun yang terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana Indonesia ini tetap bersatu dan pembangunan yang ada itu tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik sekarang terjadi, namun karena ada pemilu atau pesta demokrasi 5 tahunan kemudian menjadi tidak baik bagi bangsa dan negara. Tentu saja masukan-masukan ini diselingi dengan guyonan-guyonan dan makanan yang enak membuat suasana itu sangat hangat sekali dan tidak terasa. Tadi saya sudah cukup lama, hampir 2 jam lebih berbincang, dan saya harapkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan ini bisa membuka semua hati dan mata semua yang ikut melihat pertemuan ini, bahwa boleh saja kita punya berbeda pandangan, namun sebagai keluarga saya menganggap beliau berdua ini senior dan keluarga saya. Tetap saja kita harus tetap saling bersilaturahmi dan saling menghargai, sehingga memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mbak, di sini terkait silaturahmi juga, Mbak, ada desas khusus Demokrat ini akan masuk kabinet juga, boleh sedikit tanggapannya? Itu tanyanya Pak Jokowi, itu prerogatif dari Presiden. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena ini prerogatif dari Presiden. Sudah diajak berbicara atau apa itu oleh Presiden adanya kabar itu? Kalau saya tahu pun saya nggak bisa bicara di sini, yang harus menjawab Pak Jokowi atau pihak istana. Jadi harus tanya ke istana. Kalau besok Mbak Puan rencana kan ada agenda di TNI, setelah itu pertemuannya akan gimana Mbak? Sekitar naik-naiknya atau seperti apa? Ada rencana bertemu dengan ketum PSI? Saya dan info ketemu sama Kaisar. Insya Allah kita akan ketemu. Memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri, bersilaturahmi dengan siapapun. Dan ya salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam minggu ini kan, Mbak? Dalam besok Atau besok? Dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ya. Kalau dengan Golkar, apakah akan ada pertemuan dengan politisi Golkar senior lainnya, Mbak? Bisa saja. Jadi ini kedatangan saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala bukan hanya karena beliau memang senior dari Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan, kami seperti keluarga dan banyak hal yang saya dapat ilmunya dari Pak JK. Tadi saya tanya, Pak, terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya gitu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang, dan itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar di dunia perpolitikan ini. Dan tentu saja saya sampaikan juga ke Pak JK, Pak ayo Pak, kita harus semangat Pak mendukung perempuan, dukung perempuan, karena anak-anak Pak JK ini ada Uni Lisa. Pak JK ini punya 5 putri dan cucu-cucu yang saya semuanya berapa? 4 putri, 1 putra, cucu ibu berapa yang perempuan? Ada 8. Artinya, wah saya menjadi bagian dari keluarga Pak JK, jadi tambah setengah. Jadi kalau saya datang ke sini biasanya saya memang minta sama ibu, Bu saya mau makan di rumah ibu.
karena sudah seperti keluarga. Menindaklanjuti pernyataan Pak Oso di Surabaya minggu lalu disampaikan bahwa akan ada partai yang akan bergabung di koalisinya Pak Ganjar, dengan bahwa sudah bertemu dengan Pak Luhut dan sekarang sudah bertemu dengan Pak JK sebagai senior Partai Golkar. Apakah tandanya Partai Golkar akan bergabung di koalisi, ditambah bagi Pak juga baru saja mengikuti? Itu tanda-tanda mungkin ya. Itu tanyanya ke Mas Erlangga, ketua umumnya, bukan saya yang harus menjawab. Gitu. Ya tentu saja kedatangan saya ke sini juga menyampaikan salam hangat dari Ibu Megawati kepada Pak JK dan Ibu serta keluarga, dan tadi Ibu menyampaikan bahwa nanti secepatnya akan dikirimkan rendang ayam kesukaan ibu saya yang selalu dimasak oleh Ibu JK. Itu supaya sehat-sehat selalu. Silaturahmi ini bukan hanya silaturahmi yang ecek-ecek atau basa-basi menjelang pemilu, enggak, ini silaturahmi keluarga. Ya, cukup. Terima kasih. Kan belum ketemu, ketemu dulu, jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai, nanti supaya ada keseruannya. Kalau saya udah ketemu baru kita nanya itu lagi. Ya, kasih semuanya. Bapak